Marxis kontemporer tentulah akan dapat melihat ini sebagai pendahulu dari konsep Negri Hart tentang multitude atau bahkan konsep Deleuze Guattari tentang assemblage. Meradikalkan pengertian proletariat sebagai kelas yang menandai ketiadaan dari semua kelas, Murba dapat dikontemporerkan sebagai musyawarahnya kelompok-kelompok terlemah dalam sebuah bangsa. Murba dengan demikian dapat diartikan sebagai rakitan interseksional dari semua unsur ketertindasan, secara ekonomi, ekologi, gender, ras, dan orientasi seksual. Kemajuan kemerdekaan Indonesia haruslah diukur dari pengalaman kelompok terlemah itu, dari pengalaman Murba itu. Sebab apa yang berlaku untuk kelompok sosial terlemah dengan sendirinya berlaku untuk kelompok sosial yang lebih kuat, tetapi tidak sebaliknya. Makna Indonesia atau yaitu apa yang bisa dianggap berlaku universal tentang keindonesiaan atau apa yang invarian dalam transformasi realitas bangsa Indonesia terletak dalam pengalaman hidup kelompok terlemahnya. Frase kelompok terlemah ini tidak perlu menandai satu kelompok secara unik, bisa saja berupa gabungan dari berbagai kelompok yang berbeda, misalnya kelas buruh, petani kecil, marhaen, kaum minoritas, kelompok queer dalam masyarakat heteronormatif, kaum perempuan dalam masyarakat patriarkis, atau bahkan subjek non-manusia seperti orangutan di Mempawah. Sebab pengalaman hidup dari kumpulan berbagai kelompok terlemah itu mencerminkan kondisi paling dasar, paling tanpa ilusi dari seluruh kemungkinan eksistensi di Indonesia. Ini adalah pemaknaan baru atas pengertian Tan Malaka di pengantar aksi masanya bahwa Indonesia adalah gelang rantai yang selemah-lemahnya dari belenggu imperialisme di dunia. Capaian kemerdekaan Indonesia tidak bisa diukur lewat program yang hanya menguntungkan segelintir oligarki atau para elit, ataupun lewat program-program yang merata-rata pengalaman semua warga dan menangani mereka seolah bobot pengalaman ketidakadilan mereka setara. Capaian kemerdekaan Indonesia hanya bisa diukur lewat program yang menjawab masalah yang dihadapi gabungan kelompok terlemahnya. Sebab hanya melalui ukuran itulah ide tentang kemerdekaan dapat dipikirkan sebagai realitas yang berlaku umum buat semua. Di atas dasar perspektif rakitan interseksional dari semua unsur ketertindasan, yakni musyawarah rakyat banyak tadi, Murba, kita dapat membayangkan suatu upaya memerdekakan lagi Indonesia. Berdasarkan itu, marilah kita susun sebuah program minimum untuk Indonesia abad ke-21 yang akan membimbing langkah dekolonisasi kedua kita. Pertama, adopsikan sebagai semboyan hashtag Indonesia milik bersama, dan dalam semangat itu memberlakukan kepemilikan kolektif atas seluruh perusahaan di bawah pengawasan serikat pekerja, dewan warga, masyarakat adat, dan perwakilan semua spesies. Kedua, kembalikan aset-aset strategis seperti tanah, hutan, laut, dan data sebagai lumbung milik bersama atau commons yang dikelola melalui skema kepemilikan kolektif seperti model community land trust untuk menjamin penggunaan yang adil untuk Murba. Yang ketiga, tetapkan ambang batas rasio upah yang berlaku nasional dan tidak diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing perusahaan sehingga meminimalkan disparitas antara direksi, manajemen menengah, dan buruh. Sehingga setiap tuntutan atas kenaikan upah minimum sekaligus menjadi tuntutan atas pembatasan upah maksimum dan redistribusi upah yang lebih merata dan berkeadilan. Keempat, penghapusan segala bentuk hak waris untuk memutus reproduksi ketimpangan lintas generasi dan pembentukan dana warisan sosial yang menghimpun semua harta waris untuk didistribusikan ke seluruh Murba agar lebih menyetarakan kesempatan dalam bekerja dan berkehidupan. Kelima, tetapkan kebijakan limitarian atau batas kekayaan untuk perorangan, perusahaan, dan provinsi. Setiap pendapatan perorangan dan perusahaan yang melebihi batas itu akan diapropriasi, diambil oleh negara untuk diredistribusikan ke seluruh Murba. Setiap pendapatan daerah yang melebihi batas kekayaan itu, misalnya provinsi-provinsi di Jawa, harus diapropriasi oleh negara untuk diredistribusikan ke daerah-daerah lainnya. Yang keenam, mencabut duifungsi TNI dan Polri agar alat kekerasan negara difungsikan murni untuk tujuan pertahanan dan keamanan, serta menempatkan TNI dan Polri di bawah kendali sipil di setiap wilayah sehingga terdesentralisasi secara rimpang atau rizomatik tanpa struktur yang memusat. Ketujuh, setiap rencana pembangunan harus menetapkan juga rencana peliaran kembali kawasan atau rewilding secara proporsional terhadap rencana pengembangan kawasan, sehingga tercapai keadaan yang secara ekologis bersifat steady state kalau misalnya belum bisa di-growth. Tetapkan pengelolaan komunal di bawah kendali masyarakat adat sebagai ujung tombak peliharaan kembali tersebut dalam konteks kawasan perhutanan, lahan gambut, dan perairan.